Pergerakan komoditas dan target ekspansi bisnis perusahaan pialang berjangka di tahun 2026. Saat ini sudah bergabung bersama kami di studio CNBC Indonesia, Direktur Utama PT DuPont Futures Indonesia, Bapak Gunawan Herman. Selamat siang Pak Gunawan, bagaimana kabarnya di siang hari ini? Baik Bu Sinta, selamat siang. Kabar baik ya Pak ya, terima kasih sudah hadir di studio CNBC Indonesia. Pak Gunawan, mengamati langkah The Fed yang memangkas suku bunganya ya di akhir tahun 2026 ini, sementara kalau kita lihat Bank Indonesia memutuskan untuk menahan begitu ya, tanggapan dari Anda sendiri seperti apa atau mungkin pandangan dari DuPont terkait langkah kedua bank sentral ini sebetulnya seperti apa? Oke, baik Bu Sinta. Kami melihat pemangkasan suku bunga The Fed oleh Federal Reserve Bank itu sebenarnya di tengah pelambatan ekonomi AS tahun 2026 sebagai upaya untuk menjaga momentum pertumbuhan. Namun di sisi lain, inflasi yang masih relatif tinggi dan valuasi pasar saham AS yang sudah berada di level premium ini membuat kondisi resiko koleksi tetap terbuka. Di dalam negeri, Bank Indonesia pada bulan Desember memilih untuk mempertahankan suku bunga dengan sebagai langkah kehati-hatian untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi. Kombinasi kebijakan ini menciptakan volatilitas pasar global dan lebih selektif, sehingga produk dari instrumen pasar komoditas menjadi aset lindung nilai dan semakin relevan bagi investor untuk bertransaksi di pasar komoditi berjangka ini. Baik Pak, tapi kalau mengamati langkah dari The Fed ya yang akhirnya memangkas suku bunganya di tahun depan sebetulnya ada peluang sih Pak, artinya Anda melihat bahwa The Fed mungkin saja di kuartal pertama atau di kuartal kedua akan kembali memangkas suku bunganya, atau Bank Indonesia yang kemungkinan di tahun depan akan memangkas suku bunganya mungkin di semester pertama. Oke. Melihat dari perkembangan ini, tapi dari Donald Trump sendiri mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kontroversif dan aksi-aksinya yang kontroversi ini, menurut saya The Fed tidak akan memangkas suku bunga di kuartal pertama. Tapi mungkin saja akan dilakukan pemotongan suku bunga dan sesuai dengan ekspektasi mungkin di 2026 ini The Fed akan melakukan pemotongan suku bunga sebanyak 1 kali. Sedangkan dari dalam negeri, kita akan melihat perkembangan dari pergerakan IHSG dan kondisi makroekonomi di Indonesia, dan apabila nilai tukar rupiah itu stabil dan inflasi meredah, maka kita ada kemungkinan untuk memangkas suku bunga di tahun depan. Baik, terkait dengan bank sentral begitu yang berbeda arah ya, artinya kalau di Amerika Serikat memangkas suku bunganya, di Indonesia lebih memilih untuk menahan suku bunganya, lalu juga kalau kita lihat posisi rupiah yang kita pantau ya selama sebulan ini sebetulnya terdepresiasi ya melawan dolar Amerika Serikat, rupiah berada di zona pelemahan. Anda melihat sebetulnya sentimen-sentimen apa saja yang perlu diperhatikan gitu untuk saat ini artinya oleh para pelaku pasar khususnya? Oke, selain faktor suku bunga dan nilai tukar, kita mencermati beberapa sentimen yang ada terjadi sekarang. Faktor pertama yaitu dinamika geopolitik global yang mengganggu rantai pasokan energi dan logam. Yang kedua, ala kebijakan fiskal dan defisit anggaran negara-negara utama yang mempengaruhi prediksi ekspektasi inflasi jangka menengah. Dan yang ketiga adalah volatilitas pasar keuangan yang dipicu oleh valuasi aset beresiko yang sudah berada di level premium. Terutama misalnya untuk saham-saham AI yang sudah di luar batas kewajaran harganya, yang sudah sangat-sangat terbang tinggi. Dan untuk ini, berhubung dengan masalah yang kebijakan-kebijakan ini, maka dalam konteks ini, pasar komoditas berjangka itu memegang peranan penting sebagai instrumen lindung nilai sekaligus price discovery yang semakin relevan. Baik, jadi prospek investasi di pasar komoditas berjangka untuk saat ini ya, Anda katakan cukup menarik begitu ya Pak sebetulnya. Baik, lalu ke depannya Pak,
Artinya kalau kita lihat ya di tahun 2026, tahun 2025 ini kan tahun yang boleh dikatakan cukup menantang ya bagi beberapa sektor, lalu juga mungkin pilihan-pilihan investasi ya di para pelaku pasar begitu. Tapi Anda melihat bagaimana gambaran keberlanjutan dari capaian tren volume, nilai transaksi yang ditangani atau difasilitasi oleh DuPoint di tahun 2025, lalu juga mungkin target-target tahun 2026? Oke. Kami mencermati bahwa volume dan nilai transaksi bergerak secara lebih selektif dan cenderung meningkat pada periode volatile pasar. Semakin pada periode volatile pasar ini, kita melihat bahwasannya nasabah-nasabah cenderung memilih aset yang untuk manajemen risiko, seperti emas. Sehingga mereka lebih selektif dalam memilih alternatif produk-produk yang ada di komoditas berjangka. Dan secara keseluruhan, pertumbuhan transaksi yang terjadi pada tahun 2025 ini lebih terukur dan berkelanjutan. Sehingga kami harapkan bahwa tren ini dapat juga meningkat selain pada produk-produk manajemen yang ada untuk manajemen risiko. Kami berharap bahwasannya produk-produk lain juga akan terpengaruh dari tren yang terjadi dalam siklus sekarang ini. Baik, sangat